Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, bukankah sudah kukatakan kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui kegaiban langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang tampak dan apa yang kalian sembunyikan. Al-Imam Asy-Syuyuti dalam kitab Ad-Durrul Luthur ketika memberikan catatan kepada ayat ini, beliau membawakan sebuah riwayat daripada Imam Ibnu Akhrajahu Ibnu Abi Dunya, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Makayidus Syaitan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Riwayat yang kurang lebih dengan riwayat yang saya baca di atas. Jadi iblis itu suka dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena Musa itu memang nabi yang dekat dengan Allah azza wa jalla dan suka berdialog. Maka disematkan kepada Musa kalimat kalimur rahman, nabi yang suka berdialog dengan Allah. Karena di antara 25 nabi dan rasul yang dikenal dengan kalimur rahman itu 3. Pertama Adam, yang kedua Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga Musa alaihi salatu wassalam. Adam ketika di sorga, Rasul ketika di Sidratil Muntaha, dan Nabi Musa ketika di Bukit Saina. Tetapi yang banyak berdialog dengan Allah azza wa jalla secara langsung tanpa perantara adalah Musa. Sehingga apapun yang dipesankan iblis kepada Musa, Musa bisa menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dia berjumpa iblis suka dengan Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa antal ladzi istafakallahu birisalatihi wa kallamaka takliman. Wahai Musa, engkau Rasul yang Allah pilih, dan engkau Rasul yang suka berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana idza tubt, kalau aku seandainya bertobat kepada Allah azza wa jalla, apakah aku akan diampuni? Bisakah engkau menjadi perantara diriku dengan Allah? Isfa'li ila rabbi an yatuba alayya. Bisakah kau menjadi perantara bagiku wahai Musa, bincangkan dengan Rabbku, maukah dia mengampuni dosa-dosaku? Artinya iblis di sini kepengen sekali bertobat sebenarnya. Maka kenapa iblis itu menangis apabila melihat seseorang itu sujud? Dan dia pun mengatakan, Allah perintahkan aku untuk sujud, aku pun tidak sujud, sementara hamba ini perintahkan sujud, dia sujud. Makanya suatu saat di masa Nabi Musa, iblis ini ingin bertobat kepada Allah azza wa jalla, dan dia minta kepada Musa sebagai perantaranya. Maka Musa pun fada'a Musa rabbah, meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan permohonan iblis itu. Kemudian setelah Musa menyampaikan keinginan iblis, maka iblis datang kepada Musa, ya Musa qad qadaita hajataka. Wahai Musa, sudahkah engkau melaksanakan hajatmu? Kemudian falakiya Musa iblis, maka Musa pun berjumpa dengan iblis dan mengatakan, ya iblis, qad amarta an tasjuda li qabri Adam wa yutabu alaika. Aku sudah sampaikan perkaramu kepada Allah. Allah hanya minta syarat kepadamu, sujud ke kuburan Adam, nanti Allah akan ampuni dosamu. Maka mendengar disuruh sujud kepada kuburan Adam, ghadib, murka langsung iblis itu, enggak terima. Maka dia mengatakan, lima asjud lahu hayyan asjudu lahu mayyitan. Kenapa aku harus sujud kepada Adam di waktu dia hidup, sekarang kau pula suruh aku sujud di waktu dia mati? Waktu Adam hidup saja aku enggak mau sujud, sekarang dia sudah mati kau perintahkan aku sujud? Oh tidak, aku tidak mau. Maka iblis mengatakan, ya Musa, annalaka alayya haqqan bima syafa'ta li ila rabbik. Wahai Musa, ada 3 perkara yang harus kamu ketahui sebagai imbalan bahwa engkau sudah berusaha untuk menjembatani diriku dengan Rabbku.
Maka kemudian iblis pun menyebutkan 3 perkara tadi yang saya ulang. Pertama, ingat iblis ketika marah, bahwa marah itu berasal dari syaitan. Yang kedua, mengingatkan soal peperangan, bahwa lari dari peperangan itu adalah perbuatan iblis. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki yang berduaan dengan wanita yang bukan mahram, maka itu pun perbuatan iblis. Makanya Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ati illa wa thalithuhuma syaitan. Tidak boleh seorang wanita dan laki-laki berdua-duaan dan dua-duanya bukan mahram kecuali yang ketiganya syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah 2 riwayat yang disebutkan para ulama bahwa iblis itu menyukai Musa karena memang Musa bisa menjembatani dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah sudah berikan putusan, dia bisa menerima tobat iblis dengan syarat menghilangkan kesombongannya untuk sujud kepada Adam, tetapi kesombongannya tidak mau hilang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi tentang 2 riwayat ini Syekh Albani rahimahullahu ta'ala menganggap bahwa 2 riwayat ini lemah, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir pada nomor urut hadis ke 2213, bahwa hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Tetapi 3 perkara yang disebutkan iblis itu sahih secara makna, karena banyak hadis-hadis yang mendukung tentang 3 perkara itu. Pertama, soal marah. Nabi SAW bersabda ketika seorang datang kepada Rasul minta diwasiati, dinasihati, diminta wejangan kepada Rasul, dan Rasul mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab, faraddada miraran la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maka Rasul terus mengulang-ulang kalimat nasihat jangan marah itu, karena memang marah itu dari syaitan. Makanya Rasul mengatakan, kalau anda sedang marah di waktu berdiri duduk, kalau anda marah waktu duduk baring, kalau anda marah di waktu baring wudu, kalau anda masih marah juga salat, dan begitu seterusnya. Kemudian juga termasuk orang yang lari dari peperangan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutnya salah satu minal kabair, dosa dari dosa-dosa besar seseorang lari dari peperangan. Kemudian juga seseorang berkhalwah, riwayat-riwayatnya sahih. Tapi yang jelas bahwa walaupun demikian, maka iblis tetaplah iblis, makhluk yang sudah dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan senantiasa menggoda kita. Oleh karena itulah hati-hatilah dari tipu daya iblis, karena iblis akan menggoda kita ini selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Mulai daripada yang berat, mengajak kita kesyirikan, menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak bisa, turun tensinya ke bawah, mengajak kita menentang Nabi dan Rasulnya dan menentang ajarannya. Kalau tidak bisa, maka turun ke bawah, mengajak kita untuk melakukan dosa-dosa besar. Kalau tidak, maka terus ke bawah, disuruhnya kita untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kalau tidak bisa terus ke bawah, disuruhnya kita melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya, sehingga kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, sampai akhirnya kita terlena dengan godaannya. Makanya Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu aduun mubin, musuhmu yang paling nyata. Wallahu alam.